Halo teman-teman, selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Hari ini saya belum bisa berpuasa karena lagi halangan. Dan semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan puasanya ya. Semoga besok saya sudah bisa berpuasa lagi. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, likes, dan komen, juga yang sudah mendukung channel Eva di China. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman, dan bantu share juga ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama lengkap saya Eva Suliana. Panggil aja saya Eva. Usia saya sekarang sudah 31 tahun. Tahun ini sudah 31 tahun. Ya udah tua ya. Kalau suami saya umurnya sudah 38 tahun. Jarak kita suami saya lebih tua 7 tahun dari saya. Oh ya teman-teman, sebelum saya memperkenalkan atau menceritakan bagaimana saya ketemu dengan suami saya mau menceritakan sedikit tentang bagaimana saya datang ke China. Dulu waktu saya lulus SMA, saya sempat kerja dulu di Indonesia. Tempat tinggal saya ini di tempat kelahiran saya dulu itu di Kalimantan Tengah ya. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Ternyata ada burung itu burung beo ya. Suaranya agak ngeri, bikin kaget aja. Lanjut lagi ya teman-teman. Setelah saya lulus SMA, saya sempat kerja dulu sekitar 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan deh, nggak sampai 2 bulan. Saya kerja di swalayan kecil di Kota Pangkalan Bun ya. Saat kerja, saya mendapatkan informasi bahwa di SMA, di tempat SMA saya dulu itu menyelenggarakan lomba ujian gitu. Kalau ujian Mandarin ya, kalau nilainya tertinggi di antara semua murid yang mengikuti ujian akan mendapatkan beasiswa untuk datang untuk kuliah di China. Nah, saat itu saya mengikuti lah ini ujian di SMA saya dulu. Saat ujian Mandarinnya ini masih yang seperti ujian dasar banget ya. Karena saat dulu aku masih SMA sempat ada pelajaran Mandarin, tapi pelajaran Mandarinnya ini masih seperti pengenalan dan yang benar-benar dasar banget, seperti ini ya, kayak bahasa Mandarin SD atau TK gitu, yang masih perkenalan gitu, masih dasarnya. Tapi karena murid-muridnya banyak yang tidak minat dengan pelajaran bahasa Mandarin, dan sering banyak murid-murid yang kayak mengejek-ngejek bahasa Mandarin gitu, jadi gurunya lause kita yang di SMA itu dulu sempat mau mengundurkan diri. Tapi sebelum lausenya mengundurkan diri, sempat diadakan ujian ini guys, ujian Mandarin yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di China. Nah, saya mengikuti ujian itu. Kebetulan saat pelajaran Mandarin dulu, saya masih ingat-ingat ya, ini pelajaran Mandarin yang diajarin lausenya. Jadi saat ujian itu bagi saya lumayan mudah, karena itu kan masih dasar banget ininya Mandarinnya. Nah, saya juga nggak nyangka di situ kalau saya yang mendapatkan nilai tertinggi di antara semua murid yang mengikuti ujiannya itu ya. Saya juga nggak nyangka mendapatkan beasiswa itu, karena banyak teman-teman saya yang keturunan Tionghoa. Nah, mungkin mereka yang akan dapat beasiswanya, karena
menurut saya itu bagi mereka mungkin mudah ujiannya. Dan karena aku pikir bukan aku yang mendapatkan nilai tertinggi, jadi saat itu aku ya ini nggak ada berpikiran apa-apa ya, cuman ya ikut-ikut gitu aja. Dan nggak ada sama sekali berpikiran bahwa aku yang mendapatkan nilai tertinggi dan dapat beasiswa. Di situ juga aku nggak ada kepikiran mau kuliah di China guys, dan nggak ada berpikiran sama sekali untuk mengincar beasiswa itu, karena di saat itu aku cuman sekedar aja mau ikut-ikutan aja, ikut ujian aja untuk mengetes apakah aku bisa mengisi ujiannya itu, ujian Mandarinnya. Nah tapi gak disangka-sangka ternyata di satu SMA aku itu cuman aku aja yang paling tinggi di antara murid-murid yang lainnya, di antara teman-temanku ya. Jadi saat itu setelah hasil nilai ujianku dilihat sama ketua yayasan di Tangerang, ada salah satu sekolah Tionghoa di Tangerang. Di sana itu sekolahnya lumayan besar, dan ya ini ketua dari yayasannya itu yang menyelenggarakan ujiannya itu dan menyelenggarakan ini beasiswanya. Jadi beliaulah yang memberikan saya beasiswa untuk berkuliah di China. Tapi sebelum saya menyetujuinya, beliau mendatangi rumah saya dan berkomunikasi langsung, menyampaikan langsung kepada kedua orang tua saya untuk persetujuannya. Dan saat itu kebetulan kedua orang tua saya ini berteman dengan teman saya juga, yang saat itu saya sama dia belum kenal ya, sama ada salah satu murid juga di SMA lain. Dan ternyata murid itu orang tuanya temannya orang tua saya, dan murid itu ternyata dia juga salah satu-satunya murid yang nilainya tertinggi di antara murid lainnya, nilai ujian Mandarinnya ya. Jadi dia yang dipilih juga untuk mendapatkan beasiswa ke China. Karena di Pangkalan Bun, di tempat saya dulu itu ketua yayasannya menyelenggarakan ujian Mandarin yang mendapatkan beasiswa itu ke berbagai SMA lainnya, nggak hanya di SMA saya aja, ada beberapa SMA juga yang diambil satu aja yang paling tinggi nilainya di salah satu SMA ya. Nah saat itu ada 3 murid di salah satu masing-masing SMA saya, ada juga dan ada 2 lainnya lagi itu 2 murid di 2 SMA lainnya lagi itu cowok ya, murid itu. Jadi totalnya ada 3, dan salah satu murid cowok itu orang tuanya adalah teman orang tua saya. Jadi saat berunding mereka saling menyetujui aja untuk kita mengambil beasiswa untuk berkuliah di China. Nah dari situ tapi sebelum saya berangkat ke China, sebenarnya saya sudah mempunyai pacar saya dulu itu orang Indonesia, dan kita sudah berpacaran cukup lama, sekitar 2 tahun. Tapi karena orang tua saya sangat antusias untuk saya bisa berkuliah di China, karena kata orang tua saya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya sampai ke negeri China, sampai ke negeri Cina. Jadi orang tua saya menyetujui beasiswa tersebut, karena ya kapan lagi katanya orang tua saya juga nggak mampu kalau membiayai sendiri untuk berkuliah ke luar negeri ya. Jadi saat itu saya dan pacar saya gimana ya, hampir ini ya, susah juga sih menjelaskannya. Ya mau nggak mau gitu, pacar saya berat berpisah dengan saya, dan saya juga berat juga berpisah dengan pacar saya gitu, karena walaupun kita masih statusnya pacar, tapi ya kalau ini LDR jarak jauh dan kuliah kan lama ya, bertahun-tahun. Di saat itu juga berat, tapi karena untuk ilmu jadi saya ambil aja. Dan sebelum ke China
kita diharuskan kursus Mandarin di Jakarta atau di Tangerang. Jadi saat itu pacar saya nganterin saya di pelabuhan kapal ya. Saat zaman itu tiket pesawat masih cukup mahal, jadi yang nganterin saya ke Tangerang itu dulu mama saya cuma bisa mengantarin saya naik kapal. Jadi saat mantan pacar saya nganterin saya di pelabuhan kapal gitu, dulu kita nggak bisa nahan nangis dan kita ya keluar air mata gitu, nangis sedih sih. Nah saat kursus di Tangerang, saya tinggal di kos-kosannya itu semua yang ngurusin, yang kasih gratis tempat tinggal itu dari yayasannya ya, tapi untuk biaya hidup kita ditanggung sendiri. Setelah dari Tangerang 8 bulan kursus, saya pulang dulu ke Pangkalan Bun, lalu berangkat lagi ke China di Guangxi, Liuzhou. Di sana saya kursus Mandarin lagi 8 bulan, tapi tempat kursusnya itu sudah seperti kampus ya. Ya kursusnya itu seperti kita berkuliah itu, seperti di kampus. Nah setelah 8 bulan kursus sekolah di Liuzhou, di salah satu kampus di sana, lalu saya pulang lagi ke Indonesia, ke Pangkalan Bun. Dan setelah pulang ke Pangkalan Bun, beberapa saat kemudian saya lanjut lagi kuliah, karena itu kan proses ya, itu semuanya jadwalnya diatur dari yayasan. Nah saya lanjut lagi kuliah, berangkat mulai yang benar-benar kuliah, berangkat ke China, tepatnya di kota Beijing ya, di Universitas Beijing. Itu universitas di Beijing itu kampusnya megah dan besar banget. Nah di sana saya mulai kuliah untuk mengambil S1, tapi di kampus Beijing itu saya hanya berkuliah 1 tahun saja. Tempatnya, suasananya benar-benar mewah ya di Beijing itu. Dari asramanya lumayan luas, tapi saya satu kamar dengan teman juga dari Indonesia, tapi dari kota lain, dari Jawa mereka. Nah jadi saya di asrama di Beijing itu bertiga tidurnya, di kamar asramanya bertiga, cewek semua. Kampus di Beijing ini kampusnya sangat luas, indah, dan pemandangannya cantik banget, lengkap, ada kolam renangnya, ada bioskop, ada kantinnya juga besar, kolam renang bioskopnya juga besar, halamannya luas, tamannya luas, dan pokoknya kampusnya luas banget, tempat olahraganya luas banget, bersih tempatnya. Kalau jalan-jalan di sekitar kampus itu pokoknya luas banget lah. Itu kampus yang lumayan terkenal di Beijing ya, kampus untuk orang berduit juga. Kalau nggak dapat beasiswa lumayan mahal banget itu biayanya untuk berkuliah di kampus itu. 今天丁丁在北京华文学院来试试他们的学生餐。先看看餐厅正对的风景还有亭台楼阁、小桥流水，好惬意啊！冬季的大北京是天空湛蓝，超级美丽的哇！耳边传来一阵阵欢声笑语声迫不及待了，赶紧去看看。哇，这边刷卡的吗？身后还有好多不同国籍的面孔这边拿餐具、调料，非常的卫生看看有什么哇！这是容辣口的湘西土匪鸡，应该有人这一份鸡就可以干3碗米饭，跟素搭配，还有西兰花哇！这是红烧鱼块，主食有蛋炒饭、白米饭、馒头，还有粥、小米粥汤。这边还有超级方便的饮料柜，还有现磨咖啡，还是双语的。1号公寓哇，吃饱了，现在我们去看学生公寓，学华文之整体的公共洗衣间，早上7点到晚上11点都可以使用。我们长期在华文学院学习的同学们呢，就是住这样的2人间宿舍。这栋呢是女生宿舍，男生宿舍在隔壁2号楼的洗手间。这里是冬令夏令营短期学习的孩子们的宿舍，所以使用的物品就非常的齐全。
和酒店一样哈，连拖鞋都有。哇，这是刚才我们吃饭的餐厅，宿舍。女生宿舍、男生宿舍，再看看我身后大操场，哇，还可以踢足球、跑步。北京华文学院是中国内地唯一一所专门面向海外华侨华人开展华文教育及中国语言文化教育的专业院校。丁丁所在的是学院的昌平校区，位于北京市昌平区未来科学城生态绿心，内部教学生活设施先进，功能齐全，环境优美，交通便利，是广大华裔青少年和外国学生来华学习中文语言文化的理想之所。一葱园，我们印尼的爱国侨领黄义聪先生为我们华文学院捐款了1亿人民币。那来到华文学院，除了学习中文之外，还可以学到许许多多传统的中华文化。学院拥有一支热爱华文教育事业、熟悉海外学生特点的专业化教师队伍。近年来，学院全面推进高素质华文教师的培训中心、中国华文教育学科发展的研发中心和海外华裔青少年中国语言文化的学习体验中心等3个中心建设。围绕3个中心的办学目标，学院在新的历史时期进一步发挥自身的办学特色和优势，吸引了越来越多的海外华裔青少年、华文教育工作者和爱好中华文化的友好人士来到中国寻根进修或交流。70多年来，学院始终秉承发展海外华文教育、促进中外文化交流的办学宗旨，遵从廖承志先生努力学习振兴中华的指示，担负传播中华优秀传统文化的重任，在加强海外华裔子弟对祖籍国语言文化的了解，增强海外华裔子弟民族认同感，弘扬中华文化，促进中外友好交流等方面做出了重要贡献。墙上都是学生的作品，学习成果，看来成果是相当丰硕哈，硕果累累。泰来馆的大部分藏品都是我们英籍华人赵泰来先生捐赠的，宫廷画家郎世宁的骏马图，还是一位意大利人哈，这个非常有特色哈。崇德红文是我们北京华文学院的校训，还是不同字体的。哇，18罗汉，我还真不知道18罗汉有哪些法相啊，真都栩栩如生，造型各异。青花釉里红，中华文化体验式教学中心。华文和乐雅分别代表了服饰、文字、武术、音乐以及陶艺这5大中华文化。长期以来，学院坚持语言传授与文化传承相结合，课堂教学与社会实践相结合的侨校特色办学模式。除了常规的语言课外，还开设了传统绘画、书法、篆刻、民族乐器、茶艺、传统舞蹈、民族手工艺、武术等精品文化课。同时积极开展侨生文化专项活动，建设学生艺术团，排演京剧、舞龙舞狮、话剧等各类文化节目。中华武术门派少林、武当、峨眉、南拳。民服馆，中华服装的起源，中国古代的女性服饰演变过程，汉服的起源和发展。穿着美美的服饰，当然要搭配我们的鞋子和各种首饰了。绣花鞋、小朋友的长命锁，还有虎头鞋。陶艺馆，同学们可以直接在陶艺馆里动手制作。这里摆放的都是同学们的作品，连大熊猫都自己亲手制作。孩子们不但学到了本领，还有纪念品带回家。华文学院成立于1950年，74年来，学院培养了来自140多个国家和地区的20余万名学生，他们遍布世界各地，不少已成为所在国的商业翘楚、学界精英、政坛要员或侨社领袖、华校骨干。我们泰国的刘景亭、罗宗正等著名侨领都是师承华文学院，让我们一起努力学习振兴。Setelah saya kuliah 1 tahun di kota Beijing, tapi kalau Mandarinnya bilangnya Peicing ya. Nah, saya pulang dulu ke Indonesia, bertemu dengan keluarga saya di Indonesia. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya tetap masih melanjutkan hubungan saya dengan mantan pacar saya ya saat itu. Tapi dulu saat LDR kita sempat mau putus guys, karena ini ya banyak kesalahpahaman, dan karena kalau kuliah kan saya nggak bisa setiap saat ngobrol chattingan sama mantan pacar saya, jadi sering banyak putus komunikasi gitu. Nah tapi kita dulu sempat putus ya, tapi nggak lama kita balikan lagi. Dulu ya namanya juga dulu itu masih labil ya, kita masih umur belasan tahun, masih labil ya, masih anak-anak.
setelah 3 tahun saya dan mantan pacar saya menjalanin LDR, akhirnya kita putus guys. Karena putusnya itu waktu saya masih di China. Karena saya dengar dari kakak perempuan saya, beberapa kali kakak perempuan saya melihat mantan pacar saya itu jalan sama cewek lain, ngedate sama cewek lain, dan kalau nggak sengaja ketemu sama kakak saya itu dia nutupin mukanya gitu pakai topi jaketnya, dan dia pura-pura nggak ngelihat gitu, padahal kakak saya ngelihat. Dan dia nggak jujur juga sama saya dulu, ternyata dia mungkin selingkuh di belakang saya. Jadi ya saya akhirnya putus lah dengan mantan pacar saya yang orang Indonesia itu. Nah setelah putus itu aku bertemu dengan suamiku yang orang China, orang lokal sini. Nah jadi setelah 1 tahun di Beijing, saya balik ke Indonesia lagi, ke Pangkalan Bun. Lalu beberapa saat saya melanjutkan lagi kuliah ke kota Guangzhou. Kalau Indonya bilang Guangzhou, tapi Mandarinnya bilang Guangzhou. Nah saya lanjut kuliah lagi di Guangzhou, tetap dengan beasiswa. Ini udah ini ya, kenapa kuliahnya loncat, maksudnya pindah-pindah gitu tempat kampusnya, kotanya juga pindah-pindah, karena itu sudah peraturan yang diurusin dari yayasan ya, yayasan yang memberi saya beasiswa, yang mengurusnya, kampusnya juga. Jadi saya lanjut lagi kuliah di salah satu universitas di Guangzhou. Nah saat di Guangzhou itu saya bertemu dengan suami saya. Selama kuliah dari sejak di Guangxi, di Liuzhou, Beijing sampai ke Guangzhou, jujur kalau biaya hidup itu saya sering banget susah ya, karena orang tua saya nggak setiap saat dan nggak tepat waktu untuk mengirimin saya uang untuk biaya hidup ya. Sedih sih, dulu itu sedih banget waktu di Guangzhou. Pertengahan semester itu ini saya benar-benar kekurangan uang untuk bayar listrik asrama dan beli buku kampus dan uang makan, biaya hidup sehari-hari gitu. Karena orang tua saya juga dulu itu di Pangkalan Bun, mereka hidupnya kurang harmonis ya, dan mereka sering juga berantem gitu dan masalah ekonomi. Jadi mama saya dulu itu sering minjem uang untuk ngirimin saya, dan bapak saya dulu itu bisa dibilang kurang memperhatikan anak-anaknya. Jadi karena bapak saya dulu sering ini, kalau berbisnis itu suka kasus gitu, suka kayak sering ditipu gitu. Jadi kasihan juga sih sama bapak saya. Tapi ya itu karena ekonomi orang tua saya saat itu memang lagi turun, jadi saat pertengahan semester saya benar-benar kehabisan uang, dan akhirnya saya memutuskan untuk sambilan kerja part time di salah satu kantin halal di luar kampus saya. Itu nggak jauh, cuman keluar kampus saja. Nah, dan jalan kaki sebentar, di samping kampus itu ada seperti restoran kecil, itu restoran halal. Nah di situ saya minta izin untuk kerja. Sebenarnya nggak dibolehin kerja ya selama ini kuliah, tapi ya mau nggak mau saya diam-diam kerja part time jadi pelayan. Nah padahal banyak banget teman-teman saya yang suka makan di restoran itu. Nah sampai teman-teman saya dulu sering ngajakin saya jalan main gitu. Saya suka minder ya, suka ini nggak bisa gitu, nggak mau ikut, karena ya saya harus part time kerja jadi pelayan di situ. Ini
nulis pesanan dan antar makanan, membersihkan meja gitu, nyapu gitu-gitu. Nah, lalu saat liburan semester di kampus di Guangzhou, saya dan teman kamar asrama saya itu cewek, orang Indonesia juga. Nah, kita memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia. Liburan semesternya lumayan lama ya, hampir 1 bulan lebih. Kita tidak pulang ke Indonesia karena sayang tanggung ya, karena setelah liburan semester masuk lagi itu udah mau semester akhir ya, sudah mau wisuda. Singkat cerita kan sudah 3 tahun kita kuliah di Guangzhou, di Universitas Guangzhou. Balik lagi saat liburan semester, saya dan temanku yang orang Indonesia ini, kita menghabiskan waktu di Guangzhou, jalan-jalan di Guangzhou, di beberapa tempat wisata di Guangzhou, sampai mengunjungi salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Guangzhou. Dan di sana kita melihat ada restoran halal Indonesia, restoran Lombok halal. Dan saat itu kita mau makan siang di sana. Kita coba untuk makan siang di restoran itu, tapi pas kita masuk di restorannya itu sepi ya, mungkin sudah mau tutup jam kerja mungkin ya, bukan tutup benar-benar tutup gitu, enggak, cuman kayak jam kerjanya itu gantian-gantian gitu. Jadi banyak karyawan yang untuk jam istirahat mereka pulang dulu mereka gitu. Jadinya saat itu di restorannya cuman ada bos yang punya restoran itu, bos pemilik restorannya. Nah, saat itu bos pemilik restorannya yang memberikan menu ke kita, yang nyamperin ke kita, memberikan menu makanan di restoran beliau. Dan bosnya ini tahu kalau aku dan temanku ini ngobrol pakai bahasa Indonesia, karena bosnya ini juga ngerti sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi saat itu bosnya tanya ke kita ini asalnya dari mana, dan kita ini ke China, ke Guangzhou untuk kerja, liburan, atau sekolah. Dan saat itu kita ya memperkenalkan diri ke bosnya, ya sekedarnya aja ya, kita bilang dari Indonesia, di Guangzhou ini kita sekolah, berkuliah gitu, tapi karena liburan semester kita nggak pulang, kita stay aja di Guangzhou, di asrama. Nah, lalu beliau, bos pemilik restoran ini menawari kita untuk bekerja part time di restorannya beliau, karena beliau melihat kita ini ya bisa ngomong bahasa Indonesia dan Mandarin gitu. Jadi bosnya ini memerlukan karyawan yang bisa berbahasa Mandarin juga Indonesia, karena rata-rata pengunjung yang datang makan di restoran beliau itu dari Indonesia, Malaysia, atau dari luar negeri. Jarang banget ada pengunjung lokal orang China. Jadi beliau menawari kita untuk bekerja di restoran beliau. Nah, saat itu kita gak langsung memutuskan mau untuk bekerja. Kita pulang dulu. Nah, kita setelah makan, kita pulang dulu. Tapi sebelum pulang, beliau, bosnya yang mempunyai restoran itu, memberikan kita WeChat-nya. Kalau di China yang sering dipakai itu untuk kontakan itu WeChat ya. Jadi kita saling bertukaran WeChat, dan setelah kita berteman di WeChat, bosnya beliau bilang kapan aja kita sudah siap mau bekerja dengan beliau, bekerja di restorannya beliau, tinggal kontak beliau ya. Setelah saya dan teman saya pulang ke asrama, kita berunding nih, sebaiknya gimana gitu, kita mau coba nggak untuk kerja gitu, kan lumayan juga ya, daripada liburan cuman jalan-jalan aja ngabisin uang, dan lama-lama uang juga menipis. Dan ya kita juga mau cari pengalaman kerja yang dapat gaji bulanannya lumayan tinggi juga. Saat itu kalau di restoran itu gaji per bulannya 3.000 RMB, kalau dirupiahin sekitar 7 juta satu bulannya. Kalau kursnya tinggi ya bisa sampai 7 juta, kalau kursnya rendah mungkin 6 juta ke atas ya. Nah, saat itu
aku dan temanku memutuskan setuju bekerja di restorannya beliau. Nah, saat aku dan temanku balik ke restoran Indonesia itu, kita ketemuan sama bosnya, sama bos yang memiliki restorannya, dan kita ngomong langsung ke beliau bahwa kita siap untuk bekerja, coba bekerja ya di restoran beliau. Lalu saat itu juga kan karena masih pagi, kita sudah langsung dikasih baju karyawan dan sudah langsung diperbolehkan bekerja hari itu juga. Tapi kita sebelum bekerja, karena masih pagi dan belum ada pengunjung, karena baru buka restorannya, kita diajarin untuk gimana melayanin pengunjung, cara-caranya, terus menata piring, lalu membersihkan beberapa perabotan di restoran tersebut. Ya seperti ini ya, pelayan pada umumnya gitu, membersihkan kaca, mengelap kaca, mengepel, mencuci gelas gitu ya, dan ini menulis menu. Kadang juga kita menulis menunya bisa lewat komputer juga gitu untuk kasih pesanan ya. Itu kita diajarin cara-caranya itu dari atasan ini ya kan, atasan karyawan, maksudnya setiap karyawan pasti ada atasannya ya. Nah, kita diajarin sama atasannya itu, atasannya lumayan galak ya. Kita saat itu juga sempet agak gimana gitu, kayak kurang suka juga sama atasannya, karena dia itu ngomongnya kayak sombong banget, dan ya kayak yang berkuasa lah, yang punya restoran aja ramah banget ngomongnya sama kita, tapi dia ini ngomongnya kayak agak-agak kasar gitu ke kita. Jadi tapi mungkin memang seperti itu ya sifatnya, jadi kita mau nggak mau ya terima aja. Nah, setelah berjalannya waktu, selama bekerja jadi karyawan di restoran halal Indonesia itu, kita biasa-biasa aja, kita memperkenalkan diri dengan memperkenalkan diri ke semua karyawan yang ada di restoran itu, dan kita memperkenalkan diri juga ke beberapa koki dari Indonesia juga, ada 2 koki dari Indonesia juga yang koki di restoran itu. Lalu teman saya yang orang Indonesia itu, dia ternyata dia cinlok, dia ternyata cinlok dengan salah satu karyawan cowok, pelayan cowok orang China yang juga bekerja jadi pelayan juga di restoran yang tempat kita kerja itu, restoran Indonesia halal itu. Nah, selama mereka ternyata berpacaran ya, jadi aku nggak ada temennya deh untuk jalan-jalan bareng, nggak ada teman ngobrol yang selalu ada di samping aku, karena dia sudah sibuk pacaran sama salah satu pelayan juga yang orang lokal, orang China itu. Dia mereka sering jalan-jalan bareng, dan aku sering ditinggal, dan aku sering dicuekin, jadi aku sering sendiri saat itu. Jadi nggak ada temen lagi aku. Dulu ada temen juga orang China, juga karyawan juga di situ, pelayan juga, tapi nggak terlalu dekat ya, nggak sedekat teman aku ini ya, nggak sedekat aku dengan temanku yang orang Indonesia itu. Nah, saat aku sering sendiri dan temanku itu sering ninggalin aku, mereka sibuk dengan dunia mereka dengan dunia mereka berdua. Jadi aku sering di kamar asrama ini restoran, karena di restorannya itu juga menyediakan asrama ya untuk kita cowok
cowok khusus cowok, cewek khusus cewek, jadi terpisah, jaraknya lumayan jauh selama di tempat kerja di restorannya. Nah, saat aku sering di kamar, tiba-tiba aku dapat pesan, dapat pertemanan baru yang masuk di WeChatku. Tapi aku lihat itu foto profilnya seperti kenal gitu, kayak seperti salah satu karyawan juga, koki yang di restoran Indonesia itu. Jadi aku add aja karena aku gak asing nih dengan foto profilnya, jadi aku add aja ini WeChat dia pertemanannya. Setelah aku add, dan ternyata benar dia itu salah satu koki untuk masak oseng-osengan sayur, nasi goreng, mie goreng gitu, dan sayur-sayurannya dioseng gitu. Nah, koki inilah yang mengisi hari-hariku, yang menemani aku saat itu, saat aku ditinggalin sama temanku. Nah, tapi saat itu suamiku ini sering ngajakin aku jalan, tapi aku sering gak mau ya, sering nolak. Tapi karena lama kelamaan aku bosen di asrama tempat tinggal, dan aku juga butuh ini ya, temen jalan-jalan gitu, karena aku kan juga belum benar-benar hafal jalannya di Guangzhou ya, jadi aku ikut aja ajakan suamiku ini. Nah, saat itu aku ya jadi ada temennya, jadi berwarna lah hari-hariku selama selesai kerja. Kalau temenku yang teman Indonesia aku ini dia pergi jalan-jalan sama pacarnya, aku ditinggal, dan aku jadinya ada teman juga untuk jalan-jalan bareng sama suamiku itu. Nah, singkat cerita, karena suamiku itu dulunya care banget sama aku, perhatian, suka traktir aku, terus ya dia suka dengerin curhatan aku, pokoknya dia udah kayak seperti kakakku sendiri lah. Nah, singkat cerita, dia tiba-tiba nembak aku, guys. Nah, tapi aku dulu nggak langsung terima aja ya, aku maunya dulu berteman aja dulu. Nah, tapi dia sering banget nembak aku, sampai dia itu mau beliin tiket aku pulang ke Indonesia, dan dia mau ikut aku pulang juga ke Indonesia. Nah, karena aku melihat suamiku ini dulu benar-benar serius sama aku dan benar-benar perhatian sama aku. Kalau tiap kali selesai kerja pasti dia masakin mie goreng Indo, nasi goreng Indo untuk aku. Terus dia sering banget traktirin aku, sering banget ajak aku jalan, sering banget nemenin aku kemana-mana gitu. Jadi dia ini sudah sudah kayak kakak sendiri lah bagi aku. Nah, karena dia benar-benar ini kelihatannya dulu itu sayang banget sama aku dan perhatian banget sama aku, jadi setelah beberapa kali dia ngatain perasaan dia sama aku, dia sampai beliin banyak coklat juga untuk aku. Terus waktu Valentine dia ada kasih aku bunga, lalu dia ajak aku ke restoran ya, tempat restorannya romantis banget. Itu kayaknya restoran Thailand deh, pokoknya tempatnya romantis banget. Lalu dia beliin aku, seingatku kayaknya cincin deh, ya cincin, tapi cincinnya udah hilang. Nggak tahu kemana itu, udah hilang. Aku cerobos ya orangnya, karena aku nggak suka perhiasan, guys. Dulu itu aku kurang suka cincin ya. Ini aja aku pakai kalung ini ya ini karena baru-baru aja aku suka,
baru aja. Tapi kalau anting segala macam itu aku belum, nggak suka yang berlebihan lah aku. Makanya dia kasih cincin ke aku itu dulu nggak lama hilang cincinnya. Nggak tahu dia masih nyimpan nggak, karena dia beli 2 cincin untuk dia sama aku, couple cincinnya itu. Nah, lalu saat dia mengatakan cintanya lagi ke aku, ya aku terimalah. Dan saat itulah kita jadian, pacaran. Nah, singkat cerita, suamiku dulu sampai sempet bantuin aku untuk biayain sebelum bantuin aku. Lalu setelah masuk semester baru, semester akhir, ternyata almarhum laosheku yang memberikan saya beasiswa, yang memberikan kita semua beasiswa, beliau sangat berjasa banget bagi saya. Beliau benar-benar baik, beliau sangat dermawan, beliau pokoknya seperti bapak saya sendiri, seperti orang tua saya sendiri, karena beliau yang memberikan saya beasiswa, mengantarkan saya ke China, dan beliau juga yang dulu banyak menasihatin saya. Tapi beliau dulu terkena penyakit ya, kalau nggak salah serangan jantung ya, mungkin kalau nggak salah itu saat COVID. Dan beliau setelah berpulang, beliau pastinya sekarang sudah di surga, beliau hidup bahagia di surga. Saya berterima kasih banget pada beliau, karena beliau yang sudah membawa saya sampai ke China, sudah memberikan beasiswa untuk saya berkuliah sampai setinggi ini, sampai saya bisa kuliah di China, di tempat di kampus yang bagus. Dan karena beliau juga memberikan saya beasiswa di China, dan saya juga akhirnya menemukan pasangan hidup saya di China. Pokoknya untuk beliau, semoga beliau di surga selalu bahagia, dan semoga beliau tenang di sana. Amin. Karena almarhum laoshe saya yang memberikan beasiswa kepada saya telah berpulang, telah tiada, jadi beasiswa saya saat itu diputuskan ya, dihentikan. Jadi tidak ada beasiswa lagi saat itu. Dan dulu beliau sempat bilang kalau beasiswanya sudah dihentikan, kita boleh memilih ya, boleh pulang ke Indonesia atau boleh melanjutkan kuliah lagi dengan biaya sendiri. Dan harus dirundingan dulu, harus dikasih tahu dulu ke orang tua. Nah, saat saya kasih tahu ke orang tua, papa saya dulu menyuruh saya untuk pulang aja ke Indonesia dan lanjut kuliah di Indonesia aja, karena biayanya lebih rendah dari di China, atau pulang ke Indonesia untuk bekerja aja. Tapi mama saya gak menyetujui untuk saya pulang ke Indonesia, lanjut kuliah di Indonesia atau bekerja di Indonesia. Mama saya menyuruh saya untuk lanjut kuliah sampai lulus, sampai wisuda di China, karena tanggung sudah mau semester akhir. Jadi saat itu saya mau gak mau memutuskan untuk dengerin mama saya, tetap lanjut kuliah.
Dan setelah saya mengatakan kepada pacar saya, yaitu suami saya ini yang orang China, dan ternyata dia mau membantu saya untuk membiayai saya lanjut kuliah di semester akhir ya, sampai wisuda. Lalu suami saya membantu saya untuk membiayai kuliah saya di semester akhir sampai lulus, guys. Karena sebenarnya saya nggak mau dibiayain dia, tapi dia saat itu tiba-tiba datang ke sekolah, datang ke kampus saya dan langsung anterin saya ke kantor dan langsung ini mengurusi semua biaya kuliah semester akhir saya. Dia itu kayak tiba-tiba gitu loh, kayak kasih surprise gitu dengan tiba-tiba, sering gitu. Seperti dia membelikan tiket pesawat untuk saya pulang ke Indonesia juga, itu dia tiba-tiba udah beli gitu. Dan dia dulu udah 2 kali nemenin saya pulang ke Indonesia dan sudah bertemu dengan kedua orang tua saya juga. Nah, saat itu dia sudah berkenalan juga dengan orang tua saya, dan orang tua saya juga sudah suka dengan dia, dan kita dulu sudah tunangan. Dan setelah kita balik lagi ke China, saya melanjutkan kuliah saya semester akhir. Lalu setelah mau lulus kuliah, saya jujur dulu saya malah sudah hamil duluan. Tapi walaupun statusnya masih bertunangan, tapi saya sudah hamil duluan sama suami saya itu. Tapi saya tetap melanjutkan kuliah semester akhir saya, dan gak lama akhirnya lulus juga. Setelah lulus S1, saya akhirnya menikah dengan suami saya, dan mengurus pernikahan kita itu benar-benar gak mudah, susah banget ya. Perjalanannya panjang, bolak-balik Indo China, dan harus ada berkas-berkas yang begitu banyak. Berkasnya harus lengkap, harus ada penerjemah tersumpah juga. Pokoknya ribet banget mengurusnya. Waktu di Indonesia, di Jakarta itu hampir 10 hari lebih untuk mengurus berkasnya untuk pernikahan kita. Lalu kita lanjut lagi ngurus di China, juga lumayan ribet, bolak-balik sana sini, banyak menghabiskan biaya juga. Jadi saat kita sudah mendapatkan buku nikah, kita merayakan pernikahannya itu di rumah aja, di rumah mertua, kecil-kecilan aja, cuman kekeluargaan aja. Dulu itu saya juga ini gak suka video-video, foto-foto gitu. Jadi momen-momen saat kita menikah itu gak ada, guys. Tapi hidupku jadi lebih berwarna, apalagi dilengkapin dengan 2 buah hati kita, pasangan sepasang anak cowok cewek. Anak kita sekarang sudah TK, yang cowok yang gede TK 0 besar, yang kecil yang cewek yang kedua itu TK Cungpan, TK pertengahan. Bukan 0 kecil lagi, tapi TK pertengahan, karena di sini ada TK-nya ada 3 tahapan, 0 kecil, tengah, sama 0 besar. Ya, kita sekarang beginilah. Sampai sekarang aku ikut suamiku di kampung halamannya dia di sini, di Guangdong, di Xiamen, Guangdong, di desa Taishan. Tapi dulu itu kita sempet kerja bareng, kerja di Guangzhou, sempet tinggal di Guangzhou, tinggal di apartemen
Guangzhou. Tapi setelah COVID, suami saya dan seluruh karyawan yang bekerja di restoran Indonesia halal itu diberhentikan atau dipulangkan karena saat COVID dulu sepi restorannya dan bos pemilik restorannya sudah tidak membuka restorannya lagi, jadi semua karyawannya dipulangkan. Jadi saat itu suami saya mengajak saya pulang ke kampung halamannya ini, dan sampai sekarang kita stay tinggal di sini, di kampung halaman suami saya di sini. Begitu saja guys cerita saya. Mohon maaf apabila cerita saya ini bagi kalian kurang dimengerti untuk pengucapan kata-kata saya yang ini kurang yang masih banyak mikirnya, karena memang perjalanannya itu udah melewatin banyak, udah lama banget, jadi saya ini masih lupa ingat gitu, makanya suka terbata-bata kalau ngomong, dan public speaking saya juga kurang bagus. Mohon maaf, saya masih banyak mau belajar untuk bercerita ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis, sampai selesai. Tolong bantu subscribe, share, komen, likes, dan bantu dukung channel Eva. Bantu dukung channel, bantu dukung konten Daily Eva. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. See you.